Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Pada episode kali ini, kita akan kembali mendengarkan cerita mistis pendakian gunung dari Mas Arda saat mendaki Gunung Prau. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Ini adalah pengalaman gue pribadi sewaktu mendaki ke Gunung Prau via Patak Banteng. Beranggotakan 8 orang, 3 cowok dan 5 cewek, kami banyak mengalami gangguan yang lumayan di luar nalar. Semoga dari cerita ini dapat diambil pelajarannya. Gue masih sekolah di sebuah SMK di kota Pekalongan. Pada suatu hari, teman-teman ekstrakurikuler gue ada yang ngajak untuk ngecamp. Tapi waktu itu rencananya bukan di gunung. Setelah itu kami membuat grup WhatsApp untuk mempersiapkan bagaimana acaranya nanti. Sebelumnya, ini adalah anggota yang ikut gue waktu ke Gunung Prau. Ada gue sendiri, Daru, Zaman, Labibah, Restu, Dina, Lucy, dan Manda. Pada awal rencana, jumlah anggota yang hendak ikut ngecamp lumayan banyak, sekitar 12 orang lebih. Sore itu sehabis latihan ekstrakurikuler, kami membahas bagaimana acara camping nanti. Awal mula kami hendak ngecamp di Candi Arjuna Dieng. Namun pada waktu itu ada usul dari teman gua untuk naik gunung saja. Pada saat itu gue khawatir karena dari kami semua hanya 2 orang saja yang pernah mendaki gunung. Dan kami membawa 5 cewek yang terlintas di pikiran gue saat itu pasti akan menyusahkan. Tapi setelah gue pikir ulang, akhirnya gue setuju dengan alasan kita naik ke Gunung Prau. Sebuah gunung yang menurut gue cocok untuk pemula. Akhirnya kami semua setuju. Dan kami akan mendaki Gunung Prau via Patak Banteng. Jalur yang terkenal ekstrim, tanpa bonus, tapi lebih cepat sampai. Gua udah 3 kali ke Prau lewat jalur itu, dan terbukti cepat, hanya memakan waktu 2-3 jam untuk sampai ke puncak. Terbukti juga dengan medannya yang tanpa ampun. Waktu demi waktu berlalu. Dan di H-6 kita fix untuk naik berlapan ke gunung itu. Pendakian sempat mundur 1 hari karena salah satu dari kami sedang haid, yaitu Labibah. Dan gue gak mau menanggung risikonya. Dan akhirnya gue putuskan untuk memundurkan jadwal 1 hari. Alat, logistik, dan sebagainya sudah siap. Tapi tiba-tiba di saat hari keberangkatan, Restu memberitahu kami sebuah kabar yang cukup mengagetkan. Ternyata di hari itu ia haid. Dia sempat berpikir untuk tidak jadi ikut. Tapi gue paksa untuk ikut dengan alasan sayang uang, semua alat, dan kebutuhan yang sudah dibeli. Dengan modal bismillah, kami berharap semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kami putuskan tetap melanjutkan pendakian. Kami kumpul dari rumah gua jam 9 pagi. Karena semua sudah siap, jam 10 kita langsung berangkat menuju Dieng. Tak lupa kami pun berdoa sebelum berangkat dengan harapan sampai di base camp jam 1. Karena jarak memang tidak terlalu jauh. Tapi hal aneh mulai terjadi di perjalanan. Motor Vario yang gua naiki milik Dina tiba-tiba mulai tidak kuat. Padahal notabene spek motornya cukup mumpuni dan bensin yang sudah diisi full. Tapi tiba-tiba baru 1 jam perjalanan, bensin sudah mulai kritis. Tapi saat itu gue masih berpikir positif. Hal aneh pun kembali terjadi. Kali ini bukan cuma motor gue. Beberapa motor teman gue juga ikutan gak kuat. Padahal jalan masih belum terlalu nanjak. Di luar ekspektasi, kami baru sampai daerah Batur jam 3 sore. Dan menurut gua, itu tidak masuk akal.
Seharusnya selama-lamanya jam 2 kita sudah sampai di base camp. Karena di perjalanan kami hanya berhenti akibat motor yang tidak kuat dan sekalian melaksanakan sholat. Dan itu pun tidak terasa lama. Tapi entah kenapa jam terasa cepat berputar. Pukul 6 petang bertepatan dengan azan maghrib, kami sudah sampai di dekat base camp. Kami sholat terlebih dahulu dan memutuskan untuk nanjak habis sholat isya. Di luar target karena seharusnya kami start pendakian siang hari. Setelah itu kami tiba di base camp dan mempersiapkan simaksi dan semacamnya. Usai mengurus semuanya, kami pun bersiap untuk trekking. Tak lupa berdoa terlebih dahulu dan salam sapa kepada penghuni di sana. Perjalanan awal menuju pos 1 melewati anak tangga yang cukup banyak. Dari sini rombongan kami sudah mendapatkan beberapa gangguan gaib. Sekitar 100 meter dari pos 1, gue mendengar suara orang ketawa dengan sangat melengking. Gue sudah paham akan hal ini, jadi gue mengabaikannya. Sampai di pos 1 kurang lebih sudah jam 10 malam. Di sana ada 2 tenda yang berdiri. Di pos 1 kami istirahat kira-kira 15 menitan. Saat istirahat, Restu lebih banyak melamun. Dan gua yang lumayan tersadar akan hal itu mengalihkan fokus untuk selalu menjaga Restu. Takut dia kenapa-napa. Karena mendaki saat haid sangat berisiko. Di sini barisan sangatlah tidak jelas. Karena keterbatasan cowok yang hanya ada 3 orang, alhasil banyak hal yang gue abaikan. Gue gak bisa jagain yang lain karena di trek Restu selalu ada di belakang gue. Dia selalu bilang capek saat trekking. Jadi ya gimana lagi, gue harus jagain dia. Yang lain udah pada di depan dan kami hanya membawa 3 senter. Lanjut perjalanan ke pos 2. Jarak dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan jauh. Estimasinya sekitar 1 jam dan trek yang semakin curam. Di sini beberapa temen cewek gua udah pada kelelahan dan kedinginan. Terutama si Restu. Dia sudah tidak kuat berjalan dengan cepat. Mungkin keterbatasan inilah yang membuat kami lama di trek. Di perjalanan menuju pos 2, kondisi semakin tidak kondusif. Semua orang kelelahan entah karena apa. Dan juga beberapa dari kami ada yang bisa merasakan akan hal gaib. Waktu istirahat, gue ngelihat samar-samar ada bayangan hitam yang melaju dan terbang ke atas. Entah apa itu wujudnya. Kondisi pun tidak juga membaik. Kami semakin sering mendapatkan gangguan dari makhluk gaib. Hampir sedikit lagi menuju pos 2 karena ada tanjakan yang lumayan curam. Beberapa teman gue jatuh, terutama Restu. Dia terpeleset dan hampir jatuh. Untung gue sigap menolongnya. Itu membuat gue harus lebih fokus memperhatikan dia. Sekitar pukul 11:30 malam kami sampai di pos 2 dan istirahat di sana kurang lebih 20 menit. Di saat kami istirahat, lagi-lagi si Restu bengong. Matanya terus melihat ke atas seperti melihat sesuatu. Tapi untungnya gue segera mengalihkan fokusnya. Di sisi lain beberapa teman cewek sudah mulai kedinginan parah. Waktu gue mau nerusin jalan lagi ke pos 3, baru aja bangun dari duduk, terdengar suara gending Jawa yang disambung suara seperti nyinden dengan nada sedih dan lirih.
Suara itu membuat gua lumayan down dan bertanya-tanya, separah inikah hike di gunung? Atau ada faktor lain, entah apalah semacamnya. Perjalanan menuju pos 3 adalah yang paling berat. Padahal estimasinya hanya sekitar setengah jam. Dikarenakan suhu yang semakin rendah dan lelah yang semakin menghantui fisik, serta mental yang semakin lemah karena gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Di perjalanan menuju pos 3, banyak dari para cewek yang sudah terlihat sangat kelelahan, terutama si Restu. Mungkin kalian para pendaki wanita yang pernah mendaki saat hike tahu bagaimana rasanya. Tenaganya tentu tidak sekuat biasanya, dan mental pasti down karena diganggu makhluk gaib itu. Saat gua sedang fokus mengarahkan senter ke arah trek, gak sengaja gua sorot ke semak-semak. Tiba-tiba semak-semak itu seakan bergerak, tapi gua masih positive thinking. Siapa tahu hewan atau sesuatu yang lain, meskipun tidak masuk akal. Entah kenapa hati gua terus berkata untuk melihat ke atas pohon. Dan betapa kagetnya gua. Di atas pohon nampak sosok kuntilanak yang sedang nangkring di dahan pohon, sedang memainkan rambutnya yang panjang. Saat itu gua sengaja tidak memberitahu teman-teman yang lain. Takut mereka ikut ketakutan. Teman-teman gue terlihat sangat lelah, tapi gue terus memberikan semangat. Tak selang berapa lama kami sampai di pos 3 dan menuju ke atas sedikit ke area camping. Akhirnya kami sampai di sana dan langsung mendirikan tenda. Suhu di sana benar-benar dingin. Entah kenapa selama gue naik gunung, kali inilah gue ngerasain suhu sedingin ini. Gue dan teman cowok yang lain pun bergegas membangun tenda dan mempersiapkan masak. Semua itu kami lakukan karena melihat yang cewek sudah sangat lelah, dan kami biarkan mereka beristirahat. Oh iya, waktu pendakian terasa sangat lama bukan? Hampir 6 jam kami melakukan pendakian di jalur yang katanya begitu cepat. Kami pun selesai mendirikan 2 tenda, kira-kira pukul 1 malam. Setelah itu yang cewek langsung masuk ke dalam tenda dan beristirahat, sedangkan kami yang cowok-cowok belum bisa tidur. Akhirnya kita bercengkrama ria sembari menunggu raga ini mengantuk, sambil memakan cemilan. Di saat kami bercanda dan tertawa, ada satu suara yang ikut tertawa dengan keras. Suaranya sangat besar seakan-akan sedang menertawakan kami. Kami pun hanya bisa tatap-tatapan mendengar suara itu. Waktu demi waktu berlalu. Akhirnya 2 teman cowok gue sudah pada tidur, dan gue sendiri belum bisa tidur. Akhirnya gue nyalain musik di HP pakai headset, dan tak lama gue pun tertidur. Baru saja setengah tertidur, tiba-tiba lengan gue seperti ada yang mengusap dari luar tenda. Usapannya semakin kencang, seakan-akan hendak merobohkan tenda ini. Awalnya gue kira babi hutan, tapi tak terdengar suaranya. Baru saja gue bilang itu dalam hati, tiba-tiba ada suara ketawa yang sudah bisa gue tebak. Itu adalah kuntilanak. Ketawanya singkat, tapi berasa sangat ngeri. Di atas tenda gue melihat seperti ada bayangan tangan. Gue hanya bisa berdoa dan perlahan gangguan mulai menghilang. Dan akhirnya gue pun tertidur lagi. Pukul 4, Daru membangunkan gue karena kebelet buang air kecil. Dan dia hendak buang air kecil di botol. Tapi gue tegur karena lebih tidak sopan kencing di botol. Akhirnya gue temenin dia keluar tenda. Ketika membuka resleting tenda, dinginnya perahu menusuk tulang. Gua antar Daru ke semak-semak yang lumayan jauh dari tenda. Jarak gua sama Daru kira-kira 10 meteran. Gua mainan HP waktu itu sambil nunggu si Daru.
Sekitar 10 menitan Daru belum juga selesai. Akhirnya gue mencoba untuk ngecek ke arah semak-semak. Terlihat Daru sedang berdiri. Namun anehnya dia seakan-akan melihat ke atas pohon. Refleks gue pun langsung ikutan lihat ke arah atas pohon. Dan betapa kagetnya gue ketika ada sosok manusia dengan kepala seperti kelelawar besar sedang hinggap di dahan pohon yang cukup besar itu. Gue shock melihat itu karena gue bukanlah orang yang peka akan hal gaib. Dan gue langsung ajak Daru pergi lari ke arah tenda. Kami pun membaca doa sebelum tidur kembali. Niat kami untuk kejar sunrise batal dikarenakan dinginnya udara. Terpaksa kami pergi ke puncak agak siangan sekitar jam 7. Selepas semua bangun, kami pun hanya sarapan roti karena puncak perahu dekat dari tempat camp kami. 5 menit kami sampai di puncak dan lanjut foto-foto. Cukup lama kami di puncak. Jam 9 kami lanjut turun ke tempat camp. Sampai di sana kami makan dan beres-beres untuk turun. Di perjalanan turun alhamdulillah lancar. Hanya ada beberapa gangguan kecil seperti bisikan-bisikan. Kami sampai di base camp sekitar jam 1 siang. Setelah istirahat sebentar, pukul 1:30 kami melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan. Gua kira di perjalanan pulang motor udah aman. Tapi ternyata tidak. Gua start dari base camp sekitar jam 1:30. Harusnya jam 4 sore kita sudah sampai di rumah gua. Baru saja ada tanjakan sedikit, motor gua lagi-lagi gak kuat dan itu bikin susah karena kondisi macet. Kira-kira jam 4 kami baru sampai di Desa Batur. Kami istirahat di sana kurang lebih setengah jam. Hari sudah semakin sore dan akhirnya kami sampai di Gerlang pas waktu maghrib. Dan akhirnya kami berhenti sejenak untuk sholat dan berdoa semoga di perjalanan pulang dilancarkan. Setelah sholat kami kembali melanjutkan perjalanan melewati hutan yang sangat gelap, yaitu arah hutan kopi. Di perjalanan itu kami banyak mendapat gangguan gaib lagi, dikarenakan memang lokasi yang terkenal cukup angker dan jalanan yang cukup terjal. Sekitar 10 menit perjalanan, tiba-tiba motor si Restu mengalami remblong dan terperosok ke arah yang awalnya kami berpikir itu adalah jurang, tapi ternyata itu adalah kuburan. Untung saja dia tidak menabrak batu nisan kuburan. Dan setelah itu kami mendengar suara tertawa dan kami melihat sosok kuntilanak itu terbang. Gue melihat itu dengan sangat jelas, tapi entah dengan yang lain. Dan anehnya, motor si Restu sewaktu dicoba tanpa diperbaiki oleh zaman, motor itu normal kembali dan seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya kami saling tukar motor dan mengatur posisi. Kami sampai di rumah gua jam 11 malam. Benar-benar sangat di luar ekspektasi. Sesampainya di rumah gua, akhirnya satu persatu dari kami banyak bercerita. Ternyata perjalanan menuju hutan kopi, semua melihat makhluk itu dengan berbeda-beda. Ada yang melihat sosok anak kecil, ada yang melihat sosok genderuwo, kuntilanak, dan semacamnya. Dan malam itu, akhirnya teman-teman gue pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, sekian dulu cerita pada episode Mereka Ada kali ini. Semoga dapat diambil hikmah dari setiap kejadian pada cerita di atas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak cerita pada episode Mereka Ada sebelumnya. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu meramaikan kolom komentar di tiap episode Mereka Ada. Semoga kedepannya channel ini dapat terus berkembang jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa pada episode Mereka Ada selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.